Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zerlinda Alfiana Febrianti dengan NIM 2438 1092065 kelas BKPIA Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah Kampus UIN Madura. Yang pertama, kelebihan saya adalah suka membantu orang lain. Saya merasa senang kalau bisa menolong teman yang sedang kesusahan atau kesulitan, karena dari situ saya bisa belajar memahami perasaan orang lain dan membuat hubungan jadi lebih dekat. Terus juga kayak takon deng engkau pada di kesusahan, di kesulitan, butuh pertolongan ramah mereka pada bisa nolongin kok kia deh. Iya, tapi tolongan engko ros sebisa engko semampu engko mun kau tak bisa ya saporan, tapi mun selagi engko bisa engko usahain engko bisa deh ya, karena rokok pada kau betel kok nang jalan atau apa kok beda kesusahan deh mereka pada beda kia gitu. Tapi di sisi lain saya juga punya kelemahan, yaitu susah berbaur dengan orang baru. Kadang saya tuh merasa canggung atau takut salah ngomong, jadi agak sulit untuk memulai percakapan duluan. Kadang rokok tau dosen boleh orangnya, jadi rokok susah banget untuk berbaur deh ya. Mau tak kayak kanca salah akrab ya akrab tapi kok tak kira ya siapa. Tapi ya derem ya jijik lah kelemahannya aku susah berbaur. Untuk mengurangi kelemahan itu, saya berusaha lebih terbuka dan berani memulai komunikasi lebih dulu. Misal dengan menyapa orang baru, terus ikut kegiatan kelompok. Terus sekarang itu saya sedang ikut HMPS ngurus. Iya tak kok diem-diem mulu atau dosen tak banyak cacar kok sengaja ikut HMPS mare ya kok le pengalaman mare kok banyak kancan kia mare kok tak todus kok terus ajar acaca nang binyan orang dia mak engkau referenca gitu. Terus engkau mencoba ngobrol hal-hal ringan supaya suasana jadi lebih nyaman. Terus saya juga belajar untuk percaya diri dan berpikir positif karena tidak semua orang menilai saya seburuk yang saya kira. Kalau dikaitkan dengan sifat dasar konselor yang harus dimiliki seorang konselor, menurut saya suka membantu itu adalah hal penting. Karena konselor memang harus punya empati dan keinginan tulus untuk menolong klien. Sedangkan soal susah berbaur itu perlu saya perbaiki. Karena konselor harus bisa mudah berinteraksi, membangun hubungan yang baik dan membuat klien merasa nyaman. Jadi dengan terus melatih diri untuk lebih terbuka dan komunikatif, saya bisa jadi pribadi yang lebih baik dan menjadi konselor yang baik. Jadi, saya terus belajar supaya bisa lebih terbuka, sabar, dan mudah menyesuaikan diri. Seperti yang diajarkan oleh Rogers dan para ahli lainnya, bahwa konselor harus punya kepribadian yang tulus, menghargai orang lain, dan punya emosi yang stabil. Nah, untuk keterampilan dasar konseling, saya sudah mempelajari beberapa di antaranya. Yang pertama, opening atau pembuka. Itu teknik untuk memulai atau membuka komunikasi konseling agar konseling nyaman dan terbuka. Tujuannya membina hubungan yang baik dan memperoleh kepercayaan konseling. Caranya itu ada dua, verbal dan non-verbal. Yang verbal itu menjawab salam dan menyebut nama klien. Sedangkan yang non-verbal itu kayak jabat tangan, senyum, menggiringi duduk, kontak mata yang baik, terus sesekali mengangguk. Contohnya, konseling datangi tok 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 tok, assalamualaikum ibu, terus sebagai konselor gini, waalaikumsalam, oh selamat pagi Sarli, mari silahkan duduk, gimana kabarnya hari ini gitu. Itu contoh yang verbal. Kalau contoh yang non verbal itu senyum hangat, jabat tangan, terus mengarahkan ke kursi, terus kontak mata, terus mengangguk sesekali. Yang kedua ada acceptance atau penerimaan, yaitu menunjukkan perhatian dan pemahaman terhadap apa yang dikatakan konseli. Tujuannya agar konseli merasa dihargai dan diterima. Contohnya,
Ada verbal dan non verbal. Yang verbal itu kayak mengatakan, oh ya, saya dapat memahami, terus bilang saya dapat merasakan gitu. Kalau cara yang nonverbal itu dengan anggukan kepala dan kontak mata. Contohnya, konselor bilang, aku tuh ngerasa gagal bu, soalnya nilai-nilaiku turun banget, turun drastis. Terus orang tuaku jadi marah sama aku. Jadinya aku malas belajar akhir-akhir ini. Terus sebagai konselor bilang, oh ya saya bisa memahami perasaanmu. Kalau kamu merasa malas belajar akhir-akhir ini ya, terus sambil mengangguk pelan dan tersenyum dengan empati. Terus yang ketiga ada clarification atau klarifikasi, yaitu mengungkapkan kembali isi pernyataan konseli dengan kata-kata berbeda yang lebih mudah dan dipahami. Tujuannya membantu konseli menyampaikan perasaan, pikiran, dan pengalaman dengan lebih jelas dan tepat. Caranya dengan menggunakan kata-kata kayak tegasnya, terus dengan kata lain, terus pada intinya, terus artinya, jelaskan maksudnya gitu. Contohnya, konselor bilang, belakangan ini aku malas banget buat belajar bu. Rasanya tiap mau buka buku tuh langsung gak semangat gitu. Nah sebagai konselor bilang, maksudmu malas belajar itu apakah kamu susah mulai buka buku atau kamu cepat teralihkan sama hal lain gitu. Karena kan kadang konselor anak-anak roh malas belajar karena teralihkan sama yang lain celah acara sambil dung terus ngantuk dia celah acara sambil ngiding musik tiba-tiba muka TikTok gitu. Jadi ada klarifikasi buat pernyataan yang lebih jelas dan tepat gitu.